Shalom semuanya, di video kali ini merupakan lanjutan ya dari video sebelumnya. Jadi mengenai Tuhan, aku tidak layak. Dan kita akan belajar kembali dari kitab Mazmur pasal 51, kelanjutan dari video sebelumnya yaitu ayat 13. Oke? Langsung saja, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini merupakan Mazmur ya, Mazmur Daud, ungkapan isi hati Daud. Dan Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Oke. Nah, sebelumnya aku mau bahas singkat dulu ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, contohnya dosa PMO, dosa seksual atau dosa seks di luar nikah, ya, ada saja yang merasa aku nggak layak untuk membangun hubungan dengan Tuhan, aku nggak layak untuk saat teduh, nggak layak untuk lebih dalam lagi mendekat pada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita tetap menikmati dosa itu, kita tetap menjauh dari Tuhan karena rasa nggak layak, rasa hina, rasa kotor. Karena itu jadi kita menjauh dari Tuhan. Padahal kita belajar dari Daud, ketika dia diperingatkan diperingatkan Tuhan ya melalui Nabi Nathan ya, kalau dia itu berdosa, dia itu melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan ya, di mata Tuhan, Daud ini bukan menjauh dari Tuhan, tapi dia malah kembali ya, bertobat, dia kembali ke Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan dan dia mengaku akan dosanya. Dan seperti yang kita baca dalam Mazmur pasal 51, ini mengenai pengakuan Daud ya, pengakuan dosa yang Daud naikkan, yang Daud ucapkan ya kepada Tuhan. Jadi ayat 13 lanjutan video sebelumnya itu, jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Oke, kita perhatikan dulu, janganlah membuang aku ya. Daud sadar kalau dia tidak bisa apa-apa di luar Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu membuat dia sanggup, kuat untuk mengatasi hal-hal di sekitarnya ya. Ketika dia berperang, hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Makanya Daud bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu ya Tuhan. Dan ini mengingatkan kita di kitab Yohanes di Perjanjian Baru ya. Ada tertulis di kitab Yohanes pasal 15 ayat 5-7. Dan ini mengenai pokok anggur ya, pokok anggur yang benar. Ceritanya Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa kita sebagai ranting-ranting, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, ranting-ranting harus melekat pada pokok anggur atau pohon anggur supaya ranting-ranting itu tetap hidup. Supaya kita tetap hidup, kita harus tetap melekat pada Tuhan Yesus. Bagaimana bisa kita hidup kalau kita menjauh dari Tuhan? Mungkin hal-hal di sekitar kita itu masih sama ya. Lingkungan kita seperti itu, apa yang kita punya, harta, uang itu masih ada kita miliki ya. Kemewahan masih ada kalau misalkan kita hidup mewah, ya kan? Tetapi yang berbeda ialah hati kita, jiwa kita ini. Hati kita merasa hampa, jiwa kita itu merasa haus karena dunia ini tidak bisa mengisi kekosongan itu. Dunia ini tidak bisa melegakan kehausan jiwa kita. Ada sesuatu yang kurang ya dalam diri kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita merasa hampa, teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu tetap melekat pada Tuhan, ya, tetap membangun hubungan bahkan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Oke? Jadi itu. Nah,
Lanjutnya kembali ke Mazmur tadi pasal 51 ya. Mazmur 51 ayat 13. Kita baca dulu. Ayat 13 tadi lanjutannya, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tidak mau kalau sampai roh kudus itu diambil daripadanya. Karena Daud tahu kalau dia mau mengenal lebih dalam lagi Bapa di sorga, Allah yang dia sembah, pasti ada tuntunan Roh Kudus. Karena ketika kita membangun hubungan ya dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Roh Kudus seperti itu, Roh Kudus itu yang membuat kita lebih memahami isi hati Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita itu tahu isi hati Tuhan, isi hati Bapa kita di sorga. Seperti itu. Yohanes 14 ayat 26 ya, aku bacakan. Nah, ini Tuhan Yesus juga berkata ke murid-muridnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ketika kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, ya, kalau kita punya pertanyaan, kita bisa loh sebenarnya, kita tuh tanya aja kepada Tuhan, kita tanya kepada Roh Kudus, bagaimana sih ini, seperti apa, dalam hati pun kita tanya bisa gitu loh, ya. Jadi jangan mengecilkan kuasa Tuhan, oke? Jangan membuat hal ibadah kita itu hanya terkesan sebagai rutinitas, tapi jauh lebih daripada itu sebetulnya, ya. Ibadah yang kita lakukan itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Hati kita, kerinduan kita untuk kita itu mengerti isi hati Bapa. Ya. Jadi, teman-teman, itulah ya pentingnya kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita dituntun oleh Roh Kudus. Oke? Nah, lanjut. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dituliskan bangkitkan kembali padaku kegirangan, ya. Kalau kita baca kembali, bangkitkan kembali, berarti Daud ini sempat terpuruk ya. Maksudnya terpuruk itu bukan bagaimana sih? Dia sedih hati karena dia itu sadar dia berdosa, dan dia itu kembali bersukacita karena Tuhan. Oleh karena itu kita bisa pelajari bahwa maksudnya di sini ialah Tuhan mau kita itu untuk apa ya? Kembali ke kasih mula-mula kita. Kasih mula-mula itu seperti apa sih? Ya. Kasih mula-mula itu seperti cinta kita, kasih kita waktu kita awal-awal baru bertobat, begitu loh. Wah, masih bergairah, cinta untuk Tuhan itu bergairah sekali. Wahyu pasal 2 ayat 4-5 ya. Ini mengenai kasih mula-mula juga. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ini kasih yang mula-mula itu seperti cinta yang bergairah pada Tuhan, ya. Cinta orang yang baru diselamatkan itu tandanya itu penuh sukacita, haus akan firman Tuhan. Wah, rasanya itu ingin menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Wah, penuh semangat, ya. Cinta yang menggebu-gebu untuk Tuhan. Dan yang kedua, kasih mula-mula itu seperti kasih yang tidak dibuat-buat. Ya, kasihnya itu tulus, bukan karena rutinitas, bukan karena kewajiban atau supaya dilihat orang lain. Wah, rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin pelayanan, bukan seperti itu. Tapi lebih ke kasih yang memang tulus untuk Tuhan. Oke? Juga kasih mula-mula itu berbicara mengenai kerinduan yang mendalam untuk Tuhan. Ya, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ya, tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Tapi kalau aku dekat dengan Tuhan, mau masalah sebanyak apapun itu, mau badai sekencang apapun itu, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Tuhan yang memegang tanganku, Tuhan masih memegang kendali. Ya,
dan Tuhan pasti menolongku. Oke? Kalaupun aku harus melewati badai, ya, pasti ada sesuatu yang bisa aku pelajari, ada suatu hal yang bisa membuat aku itu semakin diteguhkan imanku di dalam Tuhan. Oke? Jadi pelajaran seperti itu membuat aku semakin banyak menghasilkan buah-buah roh, semakin banyak aku ini menerima pelajaran-pelajaran rohani yang membuat kerohanianku itu semakin dewasa. Jadi Daud berkata seperti itu, bangkitkanlah kembali ya Tuhan kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Bangkitkanlah kembali ya Tuhan, cinta yang bergairah ini untuk Tuhan. Seperti itu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang rela maksudnya itu roh yang mau diajar, teman-teman. Yesaya 48 ya. Yesaya 48 ayat 17-18. Ini sebenarnya kita sambil baca-baca ayat-ayat Alkitab lainnya, sambil kita pendalaman Alkitab sebetulnya ya, dari video sebelumnya yang part 1 itu. Ini ya, kita banyak baca ayat Alkitab supaya maksudnya aku ngajak teman-teman di sini juga supaya kita itu terbiasa membaca Alkitab. Semakin banyak ayat-ayat yang kita ketahui, wah ternyata ada hubungannya satu sama lain. Tidak cuman kita baca Mazmur pasal 51, tetapi di kitab-kitab lainnya, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu ada hubungannya teman-teman. Yesaya pasal 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi bagaimana membangkitkan kegirangan itu, teman-teman? Ya, baca firman Tuhan, renungkan ya. Karena Tuhan mengajarkan kita apa yang bermanfaat, Tuhan yang menuntun kita. Jadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya, artinya apa? Ada ketaatan. Jadi taat pada perintah-perintah Tuhan. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu, kegiranganmu itu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Oke, itu ya. Nah, kembali ke Mazmur 51 lanjutannya ayat 15. Ayat 15 di sini, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Oke. Kalau di ayat-ayat sebelumnya ya, di Mazmur 51 kita belajar mengakui dosa di hadapan Tuhan, bertobat ya, betul-betul hidup dalam pertobatan. Tapi bukan cuman berhenti sampai situ, teman-teman. Ya, karena apa? Karena Tuhan rindukan kita juga untuk menjangkau jiwa-jiwa mereka yang masih keterikatan dosa, ya, mereka yang masih terhilang. Tuhan rindu kita untuk menjangkau mereka. Oleh karena itu Daud menuliskan di sini, Daud berkata pada Tuhan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Maksudnya bukan hanya pendeta atau pastor saja atau evangelis gitu ya, yang maksudnya yang full timer di gereja seperti itu, yang bisa berkhotbah, tapi setiap dari kita itu memiliki panggilan untuk kita itu juga menjadi garam dan terang. Kita menjangkau jiwa-jiwa juga lewat pekerjaan kita, lewat keseharian kita, kehidupan kita ya. Entah sebagai apa kita ya, posisi Anda mungkin Anda bekerja di korporat gitu ya, di kantor, atau Anda sebagai ibu rumah tangga, atau Anda juga sebagai pelajar, mahasiswa-mahasiswi ya. Kita itu bisa loh menjangkau jiwa-jiwa lewat kesaksian hidup kita. Jadi kalau Anda bertobat, Anda lepas dari ikatan-ikatan dosa ya, kemudian Anda memiliki kesaksian yang bisa Anda bagikanlah itu ke temanmu, ke rekanmu ya, bagikan ke orang-orang di sekitarmu ya. Ketika mereka sharing, Anda bisa sharing juga kesaksian bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, mengenai kesaksian mengenai kasih Tuhan Yesus yang luar biasa besar ya. Kasih Tuhan yang membuat kita itu dipulihkan ya, jiwa kita dipulihkan, mental kita itu dipulihkan Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi
Ayo kita jangkau jiwa-jiwa ya, karena bukan hanya kita saja yang ditolong Tuhan, Tuhan juga mau kita untuk memiliki hati di mana hati kita itu rindu orang-orang di luar sana juga diselamatkan Tuhan. Amin. Oke. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Ini mengenai domba yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata ya, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amen. Kalau ada orang-orang di sekitar saudara yang Anda rindu agar mereka itu bertobat, Anda bisa juga mendoakan mereka secara pribadi ya. Doakan mereka sehingga Roh Kudus itu menjamah hati mereka agar mereka juga bertobat, teman-teman. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa memaksakan waktu dan kehendak Tuhan ya, karena Tuhan punya caranya sendiri. Tuhanlah yang berkehendak ya. Tapi tetap doakan ya, doakanlah agar mereka itu menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan ya keselamatan itu. Hanya saja manusia-manusianya ini ya, manusia-manusia ini yang memilih mau diselamatkan, Tuhan tidak ya. Jadi kita doakan agar manusia atau orang itu membuka hatinya untuk dia menerima keselamatan daripada Tuhan. Begini loh teman-teman, ini ada quote yang aku dapatkan ya di internet, dan ini sempat jadi apa ya, semacam wallpaper di HP gitu ya, smartphone. Bukan wallpaper sih, apa ya, kalau lock screen-nya itu ada kan wallpapernya. Nah, itulah intinya ya. Di sini aku tulis, all of your mistakes now serve a purpose instead of serving shame. Artinya semua kesalahanmu sekarang memiliki tujuan, bukan malah mempermalukanmu. Jadi kalau Anda sudah bertobat, maksudnya begini, apa yang Anda perbuat di masa lalu, kesalahanmu, kalau Anda sudah bertobat, itu sekarang menjadi tujuan, memiliki tujuan ya, bukan untuk mempermalukanmu lagi, tapi menjadi tujuan di mana orang-orang di sekitarmu itu bisa diselamatkan lewat kesaksianmu, lewat cara hidupmu yang sudah berubah ya, karena kamu mengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi Tuhan bisa mengubahkan bahkan hal yang kita merasa nggak layak ya, kita anggap itu kotor, itu Tuhan bisa ubahkan menjadi kesaksian yang menolong orang lain itu bertobat, mendekat, dan membangun hubungan dengan Tuhan. Itu ya, hidupmu itu punya tujuan teman-teman, hidupmu itu ada artinya. Kalau kamu masih muda ya, ingat Tuhan itu bisa memakai hidupmu itu untuk menjangkau orang-orang di luar sana agar mereka mengalami pertobatan dan pemulihan jiwa ya. Jadi Tuhan rindu memakai Anda, bahkan Anda anak-anak muda ya, pakailah masa muda Anda untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, lanjut ya. Di ayatnya yang ke Mazmur 51 ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ini satu yang saya dapatkan dari ayat ini, yaitu pentingnya kita untuk berdoa ya, dan doa pelepasan juga teman-teman. Kalau Anda keterikatan dosa, Anda bisa doa pelepasan seperti itu ya. Ayat 17 sampai 19 ya, ini aku gabung sekalian. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini berbicara mengenai kesungguhan hati ya, ketulusan hati. Pujian penyembahan yang kamu naikkan kepada Tuhan itu bukan tentang rutinitasnya, tetapi keluar dari hatimu.
Jadi jangan mencari Tuhan hanya pada saat Anda ingin dilepaskan saja, ya. Pada saat Anda memiliki masalah saja, tetapi bangunlah komitmen untuk membangun dan mempertahankan hubunganmu dengan Tuhan. Itu hubungan yang intim setiap hari. Ya. Jadi berbicara mengenai hubungan yang personal. Matius pasal 6 ayat 6 ya. Ini aku baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, jadi bukan maksudnya di sini kita tidak boleh berdoa di depan umum ya. Bukan berarti kita hanya bisa berdoa dalam kamar kita, tetapi maksudnya itu di sini ditekankan ke hubungan dengan Tuhan yang personal, hubungan yang pribadi itu harus kita bangun loh. Bukan hanya kita bergereja saat hari Minggu, bukan hanya saat kita ibadah atau saat kita ikut komunitas rohani seperti itu ya, kelompok sel. Bukan hanya saat-saat itu saja ya, bukan hanya saat kita di perguruan tinggi ya, di kampus kita ya, ketika ada ibadah sesama ibadah Kristen ya, bukan hanya itu saja, tetapi di dalam rumah kita, dalam kamar atau dalam ruangan di mana hanya kita dan Tuhan ya, kita itu berdoa, kita itu membangun hubungan yang personal, yang pribadi dengan Tuhan ya. Itu yang Tuhan mau, sehingga dituliskan loh di sini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu ya teman-teman ya. Jadi bangunlah komitmen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang intim setiap hari. Ayat 20 ya, kembali ke Mazmur 51 lagi tadi ayat 20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Oke, tadi kan dari ayat 1 kan ini ya, Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 19 ini kan tadi kita sudah baca ya, kita sudah renungkan juga di video sebelumnya. Ini kan mengenai pengakuan dosa Daud di hadapan Tuhan. Nah, kok ini ayat 20 Daud berbicara begini, lakukanlah kebaikan pada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Apa maksudnya? Apa hubungannya? Ya. Nah, kalau yang saya tangkap di sini teman-teman ya, kalau yang aku tangkap itu maksudnya itu seperti ini, lakukan kebaikan kepada Sion. Tuhan, berbelas kasihanlah atas umatmu, berbelas kasihanlah atas kami, orang-orang yang berdosa ini. Begitu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Ini berbicara mengenai tembok itu kan untuk melindungi ya, ada perlindungan di situ, melindungi dari serangan musuh, kemudian juga mengenai pemulihan diri ya. Kalau tembok-tembok Yerusalem berarti ada hubungan yang diperbaiki ya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan kita itu bangkit dari rasa malu akibat dosa. Juga mengenai penguasaan diri ya. Penguasaan diri, coba deh kita baca Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya ya. Jadi kalau Daud ini minta Tuhan bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, itu seperti kita tuh minta Tuhan buat diriku ini mampu mengendalikan diri, buat diriku ini mampu menguasai diri ya. Jangan biarkan aku ini terikut keinginan daging, tapi biarlah aku hidup oleh roh ya. Buat aku ini menghasilkan buah roh, dan buah roh itu salah satunya ialah penguasaan diri ya kan. Buat aku supaya aku ini mengendalikan diri. Nah, itulah dia teman-teman ya kan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu mengenai buah-buah roh, dan salah satunya ditulis penguasaan diri. Aku bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Jadi bagaimana kita menguasai diri kita ya? Tadi aku udah sempat katakan ya, hidup oleh roh ya. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Itu ya. Ya, jadi kita mau masuk ke ayat terakhir nih di pasal Mazmur 51 ya, Mazmur pasal 51. Oke.
Ayat terakhirnya, ayat 21, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Nah, maksudnya seperti apa lagi nih? Kok ada lembu jantan lagi? Oke, nah ini kan ada kata maka. Di awal ayat ini tertulis kata maka, berarti berbicara mengenai hasil, akibat ya. Apa yang terjadi? Persembahan orang-orang benar itu dinaikkan di hadapan Tuhan. Jadi korban yang benar itu mengenai persembahan orang-orang benar atau persembahan orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, ya. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya itu berbicara mengenai totalitas, all out, penyerahan total untuk Tuhan. Matius 22 ayat 37. Dijawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi totalitas tadi, penyerahan total, ya ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, begitu ya. Nah, kembali tadi di Mazmur 51 ayat 21 itu juga dituliskan, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu, ya, persembahan pada Tuhan, yaitu lembu jantan. Lembu itu kan korban yang besar, korban yang apa ya, kalau zaman dulu itu, kalau yang aku dapatkan ya, aku cariin di internet itu, dia mahal, ya, melambangkan hal yang berharga dan pengorbanan besar. Oleh karena itu Tuhan mau kita mempersembahkan ketaatan kita, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan juga mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, ya, hidup yang taat pada Tuhan. Roma 12 ayat 1-2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, itu dia teman-teman, akhirnya selesai. Puji Tuhan ya. Video kali ini semoga sangat memberkati kita semua, Anda dan saya. Dan kesimpulan dari dua video ya, video ini dan video yang sebelumnya, part satunya. Yang pertama, kalau Anda merasa tidak layak, jangan menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, kalau Anda merasa tidak layak, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang sanggup melayakkan Anda. Yang ketiga, melekatlah pada Tuhan, maka bukan hanya hidup dalam pertobatan saja yang Anda alami, tetapi jiwamu juga akan dipulihkan Tuhan. Amin. Terima kasih yang sudah menonton video-video dari aku, ya, yang aku upload untuk part 1, video sebelumnya, dan video kali ini part 2. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day.